Pemirsa, pengendalian PMKS terus dilakukan petugas Satpol PP Kota Medan. 21 orang gepeng dan 12 orang manusia silver digelandang ke kantor Dinas Sosial Kota Medan. Aksi kejar-kejaran terjadi antara petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dengan sejumlah gepeng yang berada di persimpangan lampu merah Jalan Imam Bonjol, Medan, Sumatera Utara. Sempat terjadi perlawanan dan tarik-menarik antara petugas dengan gepeng yang menolak saat akan dibawa. Tidak hanya mengamankan gepeng, petugas juga menertibkan manusia silver yang bergaya robot dan meminta uang di tiap lampu merah. Sebanyak 33 orang terjaring dalam razia penyandang masalah kesejahteraan sosial ini, diantaranya 21 orang digelandang. 21 orang gelandangan dana pengemis serta 12 orang manusia silver. Saat ini seluruh PMKS berada di bawah ke rumah singgah Dinas Sosial Kota Medan untuk diberikan pembinaan. Bagi yang tidak memiliki keluarga akan dikirimkan ke panti sosial dan akan dilaksanakan rehabilitasi. Sama-sama rambut. Tim kepolisian terus berusaha memutus mata rantai peredaran narkoba. Satuan Sabara Polrestabes Medan, Sumatera Utara menggerebek kampung narkoba dan perjudian di kawasan Percosetuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas Satuan Sabara Polrestabes Medan bergerak cepat atas laporan warga beredarnya narkoba di kawasan Jermal 15 Kecamatan Percit Siutuan serta Jalan Denai Gang Rukun, Kecamatan Medan Denai, Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas mendapati pemuda membawa narkoba jenis sabu-sabu. Hanya narkoba, tim kepolisian juga menggerebek 2 rumah yang dijadikan lokasi perjudian dengan omset jutaan rupiah. 10 orang kami amankan. Diduga mereka sebagai pengguna dan 3 orang juga diduga sebagai pengguna dan pengedar. Ada kita amankan barang bukti, di sini ada mesin jackpot ada 19, kendaraan roda 2 ada 2, untuk senjata tajam ada 3, sabu-sabu ada beberapa paket siap diedarkan dan juga beberapa alat hisap bom. Jadi itu yang bisa kita amankan. Itu sangat meresahkan. Karena mengganggu masyarakat di sana, terutama masalah narkoba dan perjudian. 10 orang terjaring razia diinterogasi di Kesatuan Sabara Polrestabes Medan guna penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Andi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang pelaku penipuan dengan modus ganjal ATM tertangkap tangan setelah memperdaya Kapolsek Cilengsi. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis. Kapolsek dan pelaku sempat terlibat duel. Kapolsek Cilengsi nyaris menjadi korban penipuan oleh sindikat penipu ATM di SPBU Narogong, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Sempat memandu untuk membocorkan PIN ATM milik Kapolsek, pelaku penipuan akhirnya dibekuk anggota Polsek yang sedang mengawal Kapolsek di luar bilik ATM. Sempat melakukan perlawanan, pelaku akhirnya menyerah setelah diberi tembakan peringatan. Korban, seorang Kapolsek ini sempat kesulitan memasukkan kartu ATM. Kemudian tak lama, masuk seorang pria dengan modus membantu dan berusaha merayu membocorkan PIN ATM. Hanya sekejap, insting Kapolsek langsung pura-pura menuruti arahan pelaku, namun akhirnya melakukan penangkapan. Saya sudah berhasil transfer, tetapi kemudian kartu saya tidak bisa keluar. Ada seseorang yang di belakang saya ngasih tahu harus mijit ini, mijit itu. Saya sadar, wah ini penipuan, makanya kamu penipu. Dia langsung dia mengadakan perlawanan. Langsung saya mau tangkap, dia kabur ke sana. Pelaku saat ini diamankan di Polsek Cilengsi untuk penyelidikan lebih lanjut dan dikenakan pasal berlapis penipuan dan melawan petugas dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Tungku peleburan biji besi di Purwakarta, Jawa Barat meledak. Seorang pekerja tewas setelah sempat terlempar akibat ledakan tersebut.
7 korban luka bakar akibat meledaknya tungku peleburan biji besi menjalani perawatan di Rumah Sakit Ramahadi, Purwakarta. Seorang pekerja mengalami luka bakar serius. Pagi tadi korban dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk menjalani perawatan intensif. Yang 6 orang dirawat di Rumah Sakit Ramahadi di sini. Ya. Terus rata-rata korban sih yang itu nggak terlalu parah. Yang parah sih yang rencana dirujuk itu kurang lebih lukanya sekitar 58%. Korban luka bakar merupakan pekerja peleburan biji besi PT Indotama Ferro Alloys. Mereka menjadi korban ledakan saat sedang bekerja di sekitar tungku peleburan. Pada saat itu salah satu alat atau mesin konveyor yang mengangkut mix dari bahan-bahan dasar atau bahan baku dari biji besi tersebut mengalami kemacetan. Kemudian pada saat macet salah satu dari pekerja tersebut melakukan perbaikan namun gagal sehingga yang keluar dari konveyor tersebut substansinya terlalu besar dan masuk ke tungku sehingga terjadilah ledakan di tungku tersebut. Sementara korban tewas menjalani otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asi, Purwakarta. Korban sempat terlempar 10 meter saat tungku peleburan biji besi ini meledak. Peleburan biji besi PT Indotama Ferro Alloys berlokasi di Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan, Cikau. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, karena menolak jenazah pasien diberi status PDP COVID-19, keluarga pasien mengamuk serta menghalangi petugas agar jenazah tidak dimakamkan sesuai protokol COVID-19. Video aksi penghadangan saat jenazah hendak dibawa viral di media sosial. Video rekaman di mana keluarga pasien enggan melepas jenazah orang tuanya untuk dimakamkan dengan protokol kesehatan COVID-19 terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Andi Esa, putri dari almarhum Nur Hayani, pasien yang meninggal bahkan nekat menghadang mobil ambulans Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Andi Esa menolak ibunya dibawa ke pemakaman khusus COVID-19 Macanda, Goa. Pihak keluarga menganggap almarhum Nur Hayani yang dirawat karena lumpuh tidak terpapar virus corona. Nah, saya pergi bicara dulu baik-baik sama pimpinan tim gugus. Sebelumnya saya sudah bersujud mencium sepatu pimpinan tim gugus, memohon untuk kami membawa umi saya itu ke pemakaman keluarga di Bulukumba. Yang distatuskan PDP dengan tulisan tangan. Ya, dengan tulisan tangan. Lihat, status PDP-nya dengan tulisan tangan. Ini hasil swab yang menyatakan istri saya negatif. Pertanyaan saya sekarang, masih berhakkah kalian menahan jenazah istri saya? Hingga kini pihak keluarga masih menuntut keadilan dan kejelasan dari pihak Rumah Sakit Bayangkara terkait kejadian ini. Tim Liputan iNews melaporkan. 6 terdakwa kasus dugaan mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya menjalani sidang perdana. Sidang digelar dengan protokol COVID-19 di mana seluruh terdakwa menggunakan pelindung wajah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang perdana kasus dugaan mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya. 6 terdakwa yang merupakan mantan petinggi Jiwasraya dan pengusaha swasta dihadirkan dengan mengenakan pelindung wajah. Di antaranya Beni Cokro, Heru Hidayat, Hendriswan Rahim, Hari Prasetyo, Sahmirwan, dan Joko Hartomo Tirto. Keenamnya didakwa memperkaya diri sendiri dan korporasi sehingga merugikan negara hingga 16,8 triliun rupiah. Sementara itu, kuasa hukum salah satu terdakwa menyebut dakwaan jaksa tidak sesuai dengan fakta. Dari 20 halaman kita dengar sama-sama, ini kalau saya lihat ya, ini kan persoalannya adalah persoalan tipikor, tindak pidana korupsi. Tetapi 95% kita lihat tadi persoalannya itu adalah persoalan pasar modal, saham, efek, dan sebagainya itu tadi. Jadi kita juga menurut saya ini juga tidak pas. Yang dipersoalkan persoalan pasar modal, esensinya terakhirnya adalah tindak pidana korupsi.
Sebelumnya dalam kasus ini Jaksa Agung menyatakan terdapat 2 modus yang terjadi, diantaranya terkait penempatan investasi dan nasabah dalam bentuk saham dan penempatan reksadana. Selama penyidikan, penyidik Kejaksaan Agung juga telah menyita aset para terdakwa mulai dari tanah hingga mobil mewah senilai 13,1 triliun rupiah. Ratusan saksi dan sejumlah tempat pun telah digeledah. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsih, Dias Triawan, iNews melaporkan.